Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bungkusan plastik dengan sejumlah kabel di Antapani, Kota Bandung membuat panik warga yang mengira sebagai bom. Viral di media sosial, seorang pengojek daring bersama penumpangnya nekat masuk ke jalur tol Paster, Kota Bandung menuju arah Cimahi. Jawa Barat akan memberangkatkan 17.566 jemaah calon haji tahun ini ke Tanah Suci. Mahasiswa di Subang dan warga di Sukabumi berunjuk rasa memprotes jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Jalan yang rusak mengganggu aktivitas warga dan memicu kecelakaan yang memakan korban jiwa. Hari Senin, puluhan orang mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Bupati Subang menuntut Pemkab segera memperbaiki kerusakan di sejumlah ruas jalan kabupaten. Para mahasiswa menilai kerusakan jalan yang dibiarkan membuat perekonomian warga terganggu serta kerap memicu kecelakaan. Perwakilan dari Pemkab Subang yang menemui pengunjuk rasa berjanji menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Puas menggelar aksi, para mahasiswa membubarkan diri. Aksi protes juga dilakukan warga Kampung Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi dengan menutup total Jalan Raya Sukabumi Bogor pada hari Minggu. Mereka memprotes kondisi jalan rusak dan bergelombang yang telah mengakibatkan tewasnya 6 orang pengendara motor akibat kecelakaan. Membentangkan spanduk, warga menuntut Pemkab Sukabumi maupun Pemprov Jawa Barat segera memperbaiki jalan yang rusak. Setelah unjuk rasa selesai, warga membuka blokir jalan dan arus lalu lintas kembali normal. Masih soal jalan, Wakil Gubernur meminta warga di sekitar jalan lokasi kecelakaan maut bus Pandawa merelakan tanahnya untuk pelebaran jalan. Di tengah penyelidikan ini, Kasat Lantas Polres Ciamis meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan penyebab kecelakaan bus Pandawa yang mengalami remblong hingga menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Panumbangan, Ciamis, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum melontarkan pernyataan akan mengambil sebagian tanah milik warga untuk pelebaran jalan. Pernyataan tersebut diutarakan saat meninjau kerusakan yang disebabkan kecelakaan bus maut yang terjadi pada Sabtu silam. Kami ingin ada pelebaran jalan sekian meter, kemudian juga akan dibuatkan juga mungkin rem darurat seperti di Ciater ataupun daerah-daerah lain kan ada seperti itu. Jadi di saat ada kendaraan bis ataupun mobil apa saja yang remnya blong bisa dibuang ke situ. Dan rumah ini terlalu dekat dengan jalan, hanya berapa meter. Padahal kan mungkin ada yang dinamakan damija ya, daerah milik jalan, tapi saya nggak tahu ini tanah yang dipakai ini apakah milik jalan ataupun milik masyarakat. Yang jelas ini semua harus ada antisipasi supaya tidak terulang kembali, termasuk pembebasan tanah di sekitar ini. Di tengah penyelidikan kasus kecelakaan maut bus Pandawa, kabar duka menyelimuti keluarga besar Polres Ciamis. Kasat Lantas Polres Ciamis AKP Zainul Arifin meninggal pada Minggu malam saat membahas hasil olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus Pandawa yang dipimpinnya bersama Kapolres. Almarhum sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Ciamis. Anggota laporan kalau Pak Kasat Lantas pingsan dilaporkan ke Pak Kapolres, langsung di evakuasi dibawa ke rumah sakit RSUD Ciamis, diperiksa dokter menyatakan meninggal dunia. Jenazah almarhum telah dibawa keluarga dan dimakamkan di Jakarta Timur. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Pengemudi ojek daring yang sedang membawa penumpang viral di media sosial setelah masuk ke Jalan Tol Paster, Bandung, Senin siang. Pengemudi ojek daring tersebut nyasar akibat melihat rute Google Maps. Video amatir yang direkam oleh pengguna jalan tol menunjukkan seorang pengemudi ojek daring beserta penumpangnya masuk jalur tol Paster, Kota Bandung pada Senin siang. Pengemudi ojek daring berkendara di jalur kiri mengarah Cimahi atau pintu tol Baros. Pengojek daring tersebut diduga masuk tol Paster karena mengikuti aplikasi penunjuk arah di ponsel tanpa memperhatikan rambu peringatan di sepanjang jalan menuju pintu masuk tol.
PT Jasa Marga Cabang Purbalenyi Bandung dan petugas patroli Jalan Raya Polda Jawa Barat sudah menindak pengendara yang masuk tol tersebut. Google Map yang motor sama mobil aplikasinya itu juga gitu. Yang jelas ya personalnya dia kurang berhati-hati lah, nggak sadar dia masuk tol. Kami udah himbau, di depan sudah ada rambu bahwa motor tidak boleh masuk. Juga begitu masuk melintas Pastir 2, itu petugas satpam udah teriaki, pasti kelihatan. Dia diteriak bahwa motor tidak masuk, tapi mungkin nggak terdengar. Operator jalan tol mengimbau masyarakat menggunakan petunjuk dari aplikasi peta digital secara bijak dengan mematuhi rambu lalu lintas. Fenomena motor masuk tol membahayakan si pengendara motor dan pengendara lain. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Lonjakan harga telur ayam membuat kelimpungan pedagang dan konsumen. Telur pecah pun dicari pembeli. Harga telur ayam di Pasar Inpres Pamanukan Subang menembus Rp29.000 per kilogram. Tidak hanya mahal, pasokan telur ayam dari peternak menghilang hingga pedagang terancam tidak bisa berjualan. Stoknya sediaan nggak ada? Kosong. Kosong. Sedang kosong apa memang? Emang sedang kosong. Naiknya itu sejak kapan sih? Naiknya Pekan ini ya. Kondisi serupa dialami pedagang telur ayam di Pasar Tradisional Baru Karawang. Harga yang melonjak menjadi Rp28.000 per kilogram mengakibatkan omset penjualan pedagang telur menurun 20% karena konsumen mengurangi jumlah pembelian. Naik Bu ya? naik ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 25, 26. 25, 26. Kenaikannya penyebabnya kenapa Bu? Pasokannya berkurang kali ya. Oh, pasokannya berkurang, kosong ya? Mahalnya telur ayam mengakibatkan konsumen putar otak. Telur ayam yang pecah atau retak cangkangnya yang dijual lebih murah justru diburu konsumen dari kalangan pengusaha warung ataupun penjual makanan di kota Tasikmalaya. Harganya hanya Rp1.300 per butir, lebih murah Rp500 dibanding telur kualitas baik seharga Rp1.800 per butir. Jadi kalau kita jualan lokal, kita mengurangi mencari yang harganya rada murah sedikit, tapi masih bagus. Tapi tadi Ibu ngambilnya telurnya yang masih lumayan bagus, Ibu? Bagus, masih bagus, Pak. Tidak seperti harga telur ayam, harga minyak goreng curah di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya sudah turun dari Rp24.000 per kilogram saat Lebaran menjadi Rp16.500 per kilogram. Pasokan cukup serta kualitas minyak goreng curah pun bagus dan jernih, tidak kalah dengan minyak goreng kemasan. Kualitas minyaknya gimana Bu saat ini, Bu? Bagus. Jernih minyaknya. Oh, jernih ya? Nggak kalah dengan kemasan, Ibu ya? Ya, Sekarang dijual berapa, Ibu? 16.000, 16.500. Masyarakat berharap pemerintah bisa mengendalikan harga bahan pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Tim Liputan melaporkan. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun ini akan memberangkatkan lebih dari 17.000 jemaah haji ke Tanah Suci Mekah. 3.700 orang gagal berangkat akibat pembatasan usia jemaah yang tidak boleh lebih dari 65 tahun. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat akan memberangkatkan 17.566 calon haji yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2020 atau 46% dari total kuota jemaah saat sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 37.988 orang tahun ini. Dari total kuota normal yang disediakan, 10% atau 3.700 calon haji berusia di atas 65 tahun yang gagal berangkat ke Tanah Suci sesuai aturan dari Kerajaan Arab Saudi. Dari kuota normal Jawa Barat itu sekitar 10% lansia yang belum bisa kita berangkatkan. Jemaah kloter pertama akan diberangkatkan dari embarkasi Bekasi pada tanggal 3 Juni mendatang dan kloter kedua diberangkatkan di Bandara Soekarno-Hatta. Pembatasan tersebut membuat Udin Damri, warga Majalengka yang sudah berumur 79 tahun gagal berangkat tahun ini. Udin sudah mendaftarkan diri berangkat haji sejak 2012. Awalnya Udin dijadwalkan berangkat haji tahun 2021. Mudah-mudahan bisa berangkat kapan saja, Pak. Kapan saja? Ya. Yang penting Bapak berangkat. Di Kabupaten Cianjur, lebih dari 100 calon haji gagal berangkat akibat pembatasan umur.
Tahun ini kuota haji untuk Kabupaten Cianjur berjumlah 629 orang. Calon haji yang rata-rata sudah mendaftar sejak tahun 2013 harus ikhlas tidak bisa berangkat tahun ini. 1361 tersebut kami pisahkan usia sesuai dengan keputusan regulasinya itu. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan bahwa dipisahkan dengan usia yang gagal berangkat tersebut kira-kira yaitu ada 100-an lebih lah. Sedangkan di kota Sukabumi ada 30 orang calon haji gagal berangkat karena berusia di atas 65 tahun. Salah satunya pasangan suami istri warga Kecamatan Lembur Situ, Soeharto dan Ires Resmiati. Keduanya berumur 69 tahun dan 68 tahun. Keduanya telah mendaftar berangkat haji sejak tahun 2012. Kekecewaan juga dialami Endang Darsono bersama istrinya warga Kelurahan Situ, Kabupaten Sumedang. Awalnya, Endang bersama sang istri dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci tahun 2020, namun gagal karena pandemi COVID-19. Dan tahun ini kembali gagal akibat usia melebihi 65 tahun. Harusnya berangkatnya kapan tuh Pak? Seharusnya 2020 kita sudah berangkat gitu. Tapi karena tertunda 2 tahun COVID dan sekarang kembali jadi 3 tahun. Bapak daftar tahun 2013. Kuota jemaah haji Kabupaten Sumedang sebelum pandemi COVID-19 berkisar 870 orang. Namun aturan baru dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, kuota tersebut berkurang menjadi 401 orang. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.